Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nyoman Netriandayani, nomor absen 33 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase-fase dalam menstruasi. Mungkin banyak dari kalian sudah mengetahui atau mengenal apa itu menstruasi, terutama untuk wanita, mungkin sudah pernah mengalaminya. Nah, bagi yang belum mengetahui dan mengenal apa itu menstruasi, saya akan menjelaskan mengenai pengertian menstruasi terlebih dahulu. Menstruasi dapat disebut juga dengan haid. Menstruasi adalah pendarahan yang diakibatkan oleh luruhnya dinding sebelah dalam rahim yang disebut dengan endometrium yang mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan endometrium ini dipersiapkan untuk menerima pelekatan embrio. Jika tidak terjadi pelekatan embrio, maka dinding ini akan luruh, kemudian darah akan keluar melalui serviks dan vagina. Pendarahan ini terjadi secara periodik. Jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi yang berikutnya disebut dengan satu siklus menstruasi. Siklus menstruasi wanita itu berbeda-beda. Umumnya rata-rata berkisaran 28 hari. Siklus menstruasi ada 4 fase, yaitu sebagai berikut. Fase yang pertama disebut dengan fase menstruasi. Nah, pada fase ini biasanya berlangsung dari hari pertama hingga hari kelima. Fase menstruasi ditandai dengan peluruhan lapisan rahim dari vagina ketika tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Umumnya pendarahan ini terjadi selama 3-5 hari, namun jika terjadi selama 2-7 hari, kondisi tersebut masih tergolong normal ya. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri akibat kontraksi pada rahim saat terjadinya peluruhan. Nah, fase yang kedua disebut dengan fase folikuler. Fase folikuler terjadi dari hari ke-6 hingga hari ke-14. Pada fase ini, hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Pada fase folikuler, hari ke-10 hingga hari ke-14, salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Fase yang ketiga disebut dengan fase ovulasi. Fase ovulasi akan terjadi kira-kira pada hari ke-14. Pada fase ovulasi, sel telur sudah siap dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon lutein. Sel telur yang sudah dilepaskan akan berpindah ke tuba Fallopi dan menempel pada dinding rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan melebur dalam kurun waktu 24 jam setelah fase ovulasi. Pada fase ovulasi, vagina akan mengeluarkan cairan semacam lendir dari leher rahim. Fase yang terakhir ada fase luteal. Fase luteal berlangsung dari hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium akan bergerak dari tuba Fallopi ke rahim. Tingkat hormon progesteron akan meningkat untuk kehamilan. Jika sel telur dibuahi oleh sperma dan menempel pada dinding rahim, maka akan terjadi kehamilan. Sebaliknya, jika tidak terjadi kehamilan, maka kadar estrogen dan progesteron akan menurun yang menyebabkan peluruhan dan memasuki periode menstruasi. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan mengenai grafik siklus menstruasi. Panjang siklus menstruasi dihitung dari hari pertama periode menstruasi, yaitu hari di mana pendarahan dimulai. Disebut sebagai hari pertama yang kemudian dihitung sampai dengan hari terakhir, yaitu 1 hari sebelum pendarahan menstruasi bulan berikutnya dimulai. Sekian dari penjelasan saya mengenai fase-fase dalam menstruasi.